Kamu ngerasa udah ngurangin makan manis, tapi kok gula darah tetap tinggi? Atau berat badan susah banget turun? Bisa jadi, tanpa sadar kamu masih konsumsi gula tersembunyi. Bukan dari permen atau kue, tapi dari makanan yang kelihatannya sehat. Selamat datang di Kata Ahli Gizi. Di sini, kita bahas soal gizi dan kesehatan dengan santai, tapi tetap ilmiah. Hari ini kita bakal ngebongkar makanan sehari-hari yang ternyata mengandung banyak gula tersembunyi. Yang pertama, roti tawar dan roti gandum kemasan. Roti itu identik sama sarapan sehat. Banyak roti di pasaran, bahkan yang dilabel gandum utuh, ternyata mengandung gula tambahan. Gula ditambahkan bukan cuma buat rasa, tapi juga buat tekstur dan umur simpan. Misalnya, satu potong roti tawar kemasan bisa mengandung 2-3 gram gula. Kalau kamu makan 2 potong, udah dapat 6 gram gula. Itu belum termasuk toppingnya. Jadi, jangan cuma lihat warna rotinya, cek juga komposisinya. Apakah ada tulisan sugar atau high fructose corn syrup di urutan awal bahan? Yang kedua, yogurt, apalagi yang rasa buah. Yogurt emang baik buat pencernaan. Tapi, kalau kamu pilih yogurt rasa stroberi atau mangga yang manis banget, bisa-bisa kamu konsumsi 15-20 gram gula dalam 1 cup kecil. Masalahnya, sebagian besar gula itu bukan dari buahnya, tapi dari tambahan gula supaya rasanya lebih enak dan gak asam. Pilihan terbaik tentunya pilih yogurt plain tanpa rasa, dan kamu bisa tambahin buah segar sendiri. Rasanya tetap enak dan jauh lebih aman buat konsumsi gula harian. Yang ketiga, saus tomat dan saus sambal. Siapa sih yang gak suka saus tomat atau sambal botolan? Tapi tahukah kamu, 1 sendok makan saus tomat bisa mengandung hingga 4 gram gula. Bahkan di beberapa merek saus sambal lokal, kadar gulanya bisa lebih tinggi daripada kadar pedasnya. Ini karena gula digunakan sebagai pengawet alami sekaligus penyeimbang rasa asam dan pedas. Jadi, kalau kamu suka pakai saus, hati-hati ya, karena gulanya bisa nyusup tanpa kamu sadari. Yang keempat, makanan sereal. Banyak orang mikir sereal itu makanan sehat buat pagi hari. Tapi kenyataannya, sereal anak-anak atau yang berwarna-warni itu bisa mengandung 10-15 gram gula per porsi kecil. Bahkan sereal granola sehat pun gak selamanya bebas gula. Coba cek label gizinya. Kalau bahan pertama atau kedua adalah sugar atau sirup, itu tandanya produknya lebih manis dari yang kamu kira. Yang kelima, minuman buah kemasan dan infused water manis. Minuman buah dalam kemasan sering banget dianggap alternatif sehat dari soda. Tapi, 1 botol kecil jus buah bisa punya gula sebanyak 25-30 gram, setara dengan 6-7 sendok teh. Bahkan infused water botolan yang diklaim sehat kadang tetap punya tambahan pemanis buatan atau gula alami. Solusi? Lebih baik konsumsi buahnya langsung. Selain gulanya lebih rendah, kamu juga dapat seratnya. Kenapa gula tersembunyi berbahaya? Masalah dari gula tersembunyi bukan cuma bikin berat badan naik, asupan gula berlebih yang nggak disadari bisa meningkatkan risiko resistensi insulin, diabetes tipe 2, peradangan kronis, dan kelelahan setelah makan. Bahkan, orang yang merasa makannya nggak manis-manis banget, bisa jadi tetap kelebihan gula karena semua tambahan kecil dari makanan kemasan tadi. Nah, kamu mungkin bingung, sebenarnya seberapa banyak sih gula yang boleh kita konsumsi dalam sehari? Menurut anjuran dari Kementerian Kesehatan RI, batas konsumsi gula tambahan adalah maksimal 50 gram per hari atau sekitar 4 sendok makan gula pasir. Tapi penting dicatat bahwa angka ini nggak termasuk gula alami dari buah utuh atau susu ya. Yang dimaksud adalah gula tambahan yang ada di makanan atau minuman kemasan, contohnya gula pasir, sirup, madu, dan pemanis buatan. Jadi, kalau kamu sarapan pakai roti kemasan, yogurt manis, dan minum es teh botolan, bisa aja kamu udah nyentuh batas gula harian sebelum siang. Jadi, gimana caranya biar kamu gak kebobolan gula tersembunyi? Pertama, tentunya dengan membaca label gizi dan komposisinya, cek jumlah sugar dan nama-nama lain kayak glukose, sirup,
sukrose, dan dextrose. Kedua, prioritaskan makanan real food, buah utuh, nasi, lauk rumahan, jauh lebih mudah untuk dikontrol. Yang ketiga, kurangi konsumsi makanan kemasan. Tidak harus berhenti total, tapi bijaklah memilih. Keempat, pilih varian plain atau original, lalu tambahkan rasa dari bahan alami seperti kayu manis, buah segar, atau sedikit madu. Ingat, masalahnya bukan cuma di makanan yang terlihat manis, tapi di makanan yang kita anggap sehat, tapi ternyata penuh gula tersembunyi. Mulai sekarang, kita harus lebih teliti baca label gizi dan lebih mindful dalam memilih makanan kemasan. Kalau kamu suka bahasan gizi kayak gini, yang bikin kita sadar, tapi nggak bikin stres, jangan lupa like ya, subscribe, dan share video ini ke teman kamu yang sering bilang, aku udah nggak makan manis kok, tapi kenapa ya berat badan nggak turun? Sampai ketemu di video kata ahli gizi berikutnya.